Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gavin Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang IT Governance menurut Information Technology Government Institute atau biasa disebut dengan ITGI. Tata kelola IT adalah tanggung jawab dari Board of Director atau biasa disebut BOD dengan Executive Management. Tata kelola IT adalah bagian dari tata kelola perusahaan dan terdiri dari kepemimpinan, struktur, organisasi, dan proses yang memastikan bahwa organisasi IT mendukung dan memperluas strategi dan objektif organisasi. Berdasarkan Board Briefing on IT Governance, IT Governance Institute terdapat 5 fokus utama yang seluruhnya didorong oleh stakeholder value. 2 di antaranya adalah hasil yang diinginkan, yaitu value delivery dan risk management. Sedangkan 3 lainnya adalah faktor pendorong, yaitu strategic alignment, resource management, dan performance measurement. Pendorong dari 5 fokus utama penerapan tata kelola teknologi informasi adalah stakeholder value atau nilai-nilai yang diinginkan oleh para petinggi-petinggi atau stakeholder. Komponen yang menjadi outcome adalah value delivery dan risk management. Sedangkan yang menjadi pendorong adalah strategic alignment, performance measurement, and research management. Penerapan tata kelola teknologi informasi dapat dimulai dengan menyelaraskan tujuan strategis dengan tujuan teknologi informasi atau biasanya disebut strategic alignment. Selanjutnya, setelah dilakukannya strategic alignment akan didapatkan value atau biasa disebut dengan value delivery. Organisasi harus melakukan pengendalian atas resiko yang muncul atau biasanya disebut dengan risk management pada saat proses penyelarasan. Setelah melakukan risk management, perlu dilakukan pengukuran-pengukuran terhadap kinerja atau performa bisnis yang berjalan untuk mengetahui keseimbangan antara strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis atau biasa disebut dengan performance measurement. Semua proses yang telah dijelaskan tadi adalah ruang lingkup dari research management, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang IT Strategic Alignment. IT Strategic Alignment adalah kegiatan yang berfokus pada keselarasan antara strategi IT dengan strategi bisnis dengan memberikan nilai tambah atau added value pada produk dan layanan yang dihasilkan, serta memberikan konsep nilai tambah dalam persaingan, melakukan efisiensi biaya, serta meningkatkan manajerial secara efektif. Keselarasan ini juga akan menjaga keselarasan operasional teknologi informasi dengan operasional bisnis. Di IT Strategic Alignment terdapat framework yaitu SAM. Kenapa framework yang dipakai adalah SAM dari beberapa framework yang ada? Karena metode SAM mempunyai 4 perspektif IT Business Alignment strategik yang berbeda, tetapi tetap berhubungan satu sama lain atau biasa disebut dengan lintas domain. Ketika kesesuaian strategis dan integrasi fungsional dalam model SAM dinilai secara bersamaan. Keempat perspektif strategis itu adalah perspektif dari strategi eksekusi, perspektif dari potensi teknologi, perspektif dan potensi kompetitif, dan yang terakhir adalah perspektif tingkat pelayanan. Perspektif ini diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu meliputi strategic business sebagai driver yang mencakup perspektif pelaksanaan strategi dan teknologi perspektif potensial. Dan yang kedua adalah strategi IT sebagai enabler yang mencakup perspektif potensial kompetitif dan tingkat pelayanan perspektif. Strategic alignment dibagi menjadi 4 elemen, yaitu yang pertama adalah business strategy, IT strategy, organization infrastructure and process, dan IS infrastructure and process. Elemen tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian eksternal yang diisi oleh business strategy dan IT strategy, dan bagian internal yang diisi oleh organization, infrastruktur, dan proses,
and IS Infrastructure and Process. Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa IT Business Strategic Alignment yang tepat, kredibilitas dan relevan dibangun dengan memperhatikan prioritas IT, anggaran, isu-isu bisnis yang paling hangat, dan menjadi perhatian organisasi dan pelanggan. Hal ini dapat diperoleh melalui diskusi dengan stakeholder dan pelanggan bisnis untuk memahami apa yang penting baginya. Kebutuhan stakeholder tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam IT Business Strategic Alignment yang mudah dipahami oleh para CEO dan pelanggan untuk memastikan bahwa IT dapat memberikan perannya secara optimal untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya saya bahas adalah value delivery. Sebelum masuk ke value delivery, kita harus mengenali dulu fokus outcome pada tata kelola TI atau IT governance itu sendiri. Yang pertama adalah mitigation of IT risks, yang kedua adalah delivering value to the business. Yang kita bahas saat ini adalah delivering value to business. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita perlu tahu lebih dulu apa itu value. Value adalah sesuatu yang diharapkan pengguna dari sebuah layanan suatu perusahaan atau suatu produk yang mereka akan pakai. Dan setelah mengetahui apa itu value, kita harus mengetahui juga apa itu fungsi teknologi informasi. Fungsi dari teknologi informasi adalah menyampaikan value yang maksimum kepada semua stakeholder organization atau stakeholder organisasi. Value berbeda untuk setiap stakeholder atau para petinggi. Misal, pemilik saham atau perusahaan memiliki value yaitu keuntungan. Yang mereka inginkan adalah keuntungan. Untuk organisasi sosial, value yang mereka inginkan adalah pelayanan yang terbaik yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau produk. Yang ketiga adalah pelanggan. Value yang diinginkan pelanggan adalah kepuasan, harga murah, good service, dan lain-lainnya. Dan value yang diinginkan oleh karyawan departemen lain yaitu value efisiensi kerja. Dan bagaimana tata kelola TI mampu menciptakan value bagi stakeholder? Ya, jawabannya adalah TI lebih sinergis untuk mendukung proses bisnis atau biasa disebut dengan align to support a business. Yang kedua adalah proses penyampaian layanan lebih cepat atau biasanya disebut faster delivery time. Yang ketiga adalah resiko-resiko yang ada di teknologi informasi lebih terkendali atau biasa disebut dengan secure a control for IT risk. Yang keempat adalah kualitas layanan yang akan menjadi lebih baik ketika kita bisa menciptakan value atau biasa disebut dengan better service quality. Yang kelima adalah layanan menjadi lebih murah atau biasa disebut dengan cheaper service cost. Dan yang kita bahas adalah apa akibat jika tata kelola teknologi informasi itu buruk, adalah akan timbulnya IT productivity paradox. Apa sih IT productivity paradox itu? Yaitu fenomena ketika keseimbangan antara investasi IT dengan produktivitas organisasi, atau biasanya kesulitan pembuktian bahwa peningkatan investasi IT pasti akan meningkatkan unjuk kerja organisasi atau kinerja organisasi. Mengapa terjadi IT productivity paradox? Itu mempunyai ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah kesalahan pengukuran, redistribusi, time lapse, dan mismanagement. Mari kita akan bahas satu persatu dengan singkat. Yang pertama adalah kesalahan pengukuran. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena ada peningkatan produktivitas tetapi kita salah atau tidak bisa mengukurnya, yaitu dengan produktivitas sama dengan output dibagi input. Contohnya, dalam investasi IT, definisi output dan input sangat beragam dan sangat relatif. Kuantitatif, tangible, kualitatif, dan intangible yang sulit diukur dan juga bersifat relatif, khususnya dalam bisnis. Output sangat relatif. Misalnya untuk perguruan tinggi, jumlah mahasiswa baru, IPK rata-rata, jumlah lulusan per tahun,
waktu tunggu bekerja. Itu termasuk waktu tangible dan kuantitatif. Belum termasuk yang intangible dan kualitatif seperti kepuasan mahasiswa dan orang tua mahasiswa, image perguruan tinggi dan akreditasi perguruan tinggi. Input relatif, input untuk proses atau subsistem yang seperti apa? Yang pertama adalah input terkait dengan alokasi sumber daya keuangan untuk investasi IT. Namun, sebuah alokasi investasi IT belum tentu memberikan output pada banyak proses. Contohnya, pembelian server untuk sistem layanan akademik mahasiswa ternyata bukan hanya memberi manfaat pada bagian akademik, namun berpengaruh juga pada peningkatan produktivitas SDM sebuah perguruan tinggi, penghematan biaya, operasional atau logistik, dan lain-lain. Yang biasanya terjadi adalah biaya investasi langsung yang real dan cenderung besar, tetapi masih terjadinya keuntungan yang intangible. Yang kedua adalah masalah dari redistribusi. Manfaat IT diperoleh, namun berakibat biaya kerugian area lain dalam organisasi sehingga net productivity-nya kecil. Contohnya, implementasi IT di divisi marketing membuat biaya marketing lebih rendah, SDM lebih sedikit. Kelebihan SDM dipindah ke divisi lain yang menyebabkan beban overhead yang diukur dari total produktivitas perusahaan tidak berubah signifikan. Yang ketiga adalah time lapse. Time lapse membutuhkan jangka waktu lama untuk dapat diukur atau dirasakan. Contohnya, untuk sistem IT yang volunteer, penggunanya membutuhkan waktu untuk adopsinya di kalangan target pengguna. Yang keempat adalah mismanagement, yaitu biaya IT lebih besar daripada manfaat yang akan digunakan. Itu dapat disebabkan antara lain kesalahan analisis investasi IT pada tahap awal rencana atau pada tahap awal proposal. Yang kedua adalah kegagalan proyek IT karena mismanagement proyek, pembengkakan biaya, waktu proyek molor, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kesalahan manajemen IT dan informasi. Itu misalnya seperti software tidak kompatibel, software terkena virus, dan user error. Dan bagaimana tata kelola TI fokus pada layanan TI, yaitu menurut layanan IT yang berhasil menurut ITIL, yaitu menurut ITIL layanan IT yang baik atau berhasil harus melalui 5 tahapan yang terus bergulir dilakukan terus menerus, yaitu yang pertama adalah service strategy, service design, service transition, service operation, continual service improvement. Sehingga tujuan utama value delivery itu adalah konsentrasi, pengeluaran biaya, dan pembuktian bahwa IT menghasilkan nilai yang optimal dan memenuhi kebutuhan bisnis sehingga mendapatkan fleksibilitas untuk mengadopsi kebutuhan di masa yang akan mendatang dan dapat memudahkan ketika kita beroperasi atau berproses di dalamnya. Yang selanjutnya adalah resiliensi dan aman, dan dapat terintegrasi secara akurat dan mempunyai informasi yang sangat terkini atau biasa disebut up to date. Yang ketiga, membahas tentang risk management. Risk management sendiri membahas tentang perlindungan pada aset IT, disaster recovery, dan operasional yang terus-menerus melalui penerapan risk management yang transparan dan dikomunikasikan dalam rangka meningkatkan competitive advantage. Ada 3 aktivitas yang berada di dalam manajemen. Yang pertama, kita akan membahas tentang risk assessment. Risk assessment merupakan proses awal di dalam metodologi manajemen risiko. Organisasi yang biasanya menggunakan risk assessment ditunjukkan untuk menentukan tingkat ancaman yang sangat potensial dan risiko yang berhubungan dengan suatu sistem IT, seluruh sistem development life cycle atau biasa disebut dengan SDLC. Output hasil dari proses ini membantu ke arah mengidentifikasi kendali yang sesuai untuk mengurangi atau menghapuskan risiko sepanjang atau ketika proses peringanan risiko berlangsung atau biasa disebut dengan risk mitigation. Di dalam risk assessment sendiri memiliki beberapa aktivitas, yaitu yang pertama adalah system characterization, yang kedua adalah threat identification, yang ketiga adalah vulnerability identification, yang keempat adalah control analysis, yang kelima adalah likelihood determination,
Yang keenam adalah impact analysis. Yang ketujuh adalah risk determination. Yang kedelapan adalah control recommendation. Dan yang terakhir adalah result documentation. Yang kedua adalah risk mitigation. Risk mitigation adalah satu langkah yang melibatkan usaha-usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi, dan menjalankan pengendalian yang dapat mengurangi risiko sesuai dengan sasaran yang berasal dari proses risk assessment. Risk mitigation biasanya dilakukan dengan memenuhi pendekatan biaya terendah atau biasa disebut dengan least cost approach dan melaksanakan kontrol atau pengendalian yang paling tepat atau biasa disebut the most operate control, sehingga dapat mengurangi resiko ke dalam tingkat yang dapat diterima dengan resiko yang paling minim atau biasa disebut dengan minimal adverse impact terhadap sumber daya dan tujuan organisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi dan assessment. Pada umumnya di dalam suatu organisasi, jaringan akan terus-menerus diperluas dan diperbarui, mulai dari komponen yang diubah, aplikasi softwarenya yang diganti, ataupun bahkan diperbarui dengan versi yang lebih baru. Perubahan ini berarti bahwa resiko baru akan timbul dan resiko yang sebelumnya akan dikurangi dan akan menjadi sebuah topik perhatian pada saat proses itu diubah ataupun diperbarui. Demikian proses itu akan terus berlanjut sehingga manajemen resiko akan terus berkembang dan akan lebih revolusioner. Yang keempat adalah tentang resource management. Resource management atau manajemen sumber daya adalah pengelolaan yang berfokus untuk mengoptimalkan dan mengelola sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut dapat mencakup sumber daya keuangan, inventaris, keterampilan manusia, sumber daya produksi atau teknologi informasi itu sendiri. Resource management berfokus pada bagaimana sumber daya dan infrastruktur dapat mencukupi dalam penggunaan yang optimal, berkaitan pada investasi yang optimal dari penggunaan teknologi informasi yang ada dan melakukan manajemen yang sesuai. Di sini saya akan memberi contoh, yaitu sumber daya manusia memegang peranan yang sangat vital dalam aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Tanpa mesin, perusahaan masih dapat berjalan dengan memanfaatkan tenaga kerja. Akan tetapi, tanpa tenaga kerja, sebuah perusahaan tidak akan bisa berjalan sama sekali meskipun dengan bantuan mesin yang canggih sekalipun. Selanjutnya adalah tujuan resource management. Resource management memiliki tujuan, yaitu dengan memahami sumber daya perusahaan dan merencanakan cara menggunakannya, perusahaan dapat memecahkan masalah kesenjangan atau masalah sebelum terjadi pada waktunya. Yang kedua adalah manajemen sumber daya yang efektif memungkinkan perusahaan untuk menghindari alokasi keseluruhan atau dana yang tidak terserap secara baik. Yang ketiga adalah memberikan pengaman ketika proyek tidak berhasil karena kurangnya sumber daya. Perencanaan dan manajemen sumber daya menetapkan bahwa perusahaan melakukan semua yang perusahaan telah bisa dengan apa yang telah perusahaan miliki. Yang kelima adalah membahas tentang performance management. Performance management bertugas untuk memonitor dan mengontrol project delivery dan IT service. Ini juga berlaku untuk penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan pengiriman layanan. Contohnya adalah menggunakan framework balancing scorecard, biasa disebut BSC, yang diterjemahkan menjadi strategi tindakan untuk mencapai tujuan yang dapat diukur di luar konvensional akuntansi dan mengatasi masalah-masalah utama yang berkaitan dengan penetapan dan pemantauan strategi dan layanan.